Pemirsa, kita akan membahas keseruan di tubuh PBNU. Saat ini sudah bergabung bersama kami narasumber di studio. Ada Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Khatib Syuriah PWNU Jakarta, dan juga pengamat politik Profesor Muhammad A.S. Hikam. Prof. Hikam, Kiai Taufik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat, Prof, ya? Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita pada pada malam hari ini, pemirsa, kita akan coba memantau terlebih dahulu situasi terkini di kantor PBNU Jakarta. Ada rekan kami di sana, Juan Guardiola, dan juru kamera Dava Sidki. Juan, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda di kantor PBNU Jakarta saat ini? Apakah ada aktivitas tertentu di tengah kekisruhan yang sedang terjadi di PBNU saat ini? Ya, selamat petang Said dan pemirsa. Memang saat ini saya berada di kantor dari pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta, dan memang saat ini tampak tidak ada aktivitas yang sedang berlangsung, tidak ada juga kericuhan maupun kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, dan saat ini memang kondisinya sangat kondusif, Said, saya bisa sampaikan. Namun memang sebelumnya atau hari kemarin pada Kamis tanggal 23 November 2025, Alim Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama sepakat bahwa Ketua Umum yakni Yahya Khalil Stakuf tidak mundur dari jabatan posisinya sekarang yakni Ketua Umum, dan kesempatan tersebut diambil dalam rapat yang digelar pada kemarin Minggu tanggal 23 November 2025 di kantor PBNU. Sementara itu memang Alim Ulama PBNU menilai keputusan rapat harian Syuriah yang meminta Yahya Khalil Stakuf untuk mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum itu dianggap tidak memiliki legalitas untuk memberhentikan kepengurusan organisasi. Sementara itu memang risalah yang beredar dari rapat harian Syuriah PBNU yang digelar pada Kamis 20 November 2025 lalu ini sedang ramai hangat dibicarakan. Dan dalam rapat yang dihadiri oleh 37 orang dari 53 orang pengurus harian Syuriah tersebut, salah satu putusannya memang disebutkan adalah meminta Yahya Khalil Stakuf untuk mundur dari posisi Ketua Umum PBNU, dan risalah tersebut juga ditandatangani oleh Rais AM PBNU Miftatul Akhyar, dan Rais AM juga telah mencopot penasehat khusus Ketua Umum yakni Charles Holland Taylor. Sementara itu memang Sekjen dari PBNU yakni Saifullah Yusuf pada hari ini menegaskan bahwa para ulama akan mengambil keputusan yang terkait dengan persoalan yang sedang terjadi sesuai dengan nilai agama dan ketentuan yang berlaku. Sehingga Gus Ipul, sapa anak kerapnya, ini meminta supaya pihak lain ini tidak beropini atau berspekulasi yang nantinya timbul spekulasi liar di luar lingkungan dari PBNU, dan juga meminta para kader untuk tetap tenang menanti dari keputusan para alim ulama PBNU. Said. Baik, Juan, nampaknya sampai hingga malam ini tidak ada aktivitas tertentu begitu ya di kantor PBNU Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, Juan Guardiola, dan juru kamera Dava Sidki, melaporkan langsung dari kantor PBNU Jakarta. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan atau memulai dialog kita berkaitan dengan kisruh PBNU, berkaitan dengan isu pemakzulan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya ingin memulai kepada Kiai Taufik mungkin, selaku PBNU Jakarta. Ada 3 poin setidaknya dalam risalah harian itu begitu ya, yang menjadi alasan kenapa kemudian Ketum PBNU diminta untuk mundur. Seberapa krusial sebenarnya alasan itu sehingga sampai ada keputusan tersebut? Alasannya tuh sebetulnya masih simpang siur ya, masih ya bagi sebagian orang itu dianggap masih asumsi atau dugaan, cuman mungkin bagi Rais Am itu merupakan satu alasan yang faktual sehingga keluarlah surat keputusan yang dianggap sebagai hasil rapat pengurus harian Syuriah itu. Tapi bagi sebagian kalangan juga surat itu belum lengkap karena hanya ditandatangani oleh Rais Am, tidak ditangani atau belum ditandatangani oleh Khatib Am. Khatib Am ini artinya adalah sekum, tapi dia di jajaran Syuriah. Kalau Rais Am itu ya pimpinan tertingginya. Jadi ya oleh sebagian orang surat itu tidak memiliki kekuatan yang efektif tentang permintaan
ketum PBNU harus mundur. Kalau tidak salah ada juga surat tabayun yang diterbitkan. Ya, ada 22 surat tabayun November, yang ya? menjelaskan itu tadi karena tanda tangan Katib Am tidak ada di situ. Gitu. Jadi tidak dianggap sebagai surat yang berlaku secara efektif. Oke, saya ingin ke pengamat politik, Prof. Hikam. Prof. Hikam, pertanyaan saya kurang lebih sama. Ada setidaknya 3 poin yang dituliskan dalam hasil rapat harian tersebut. Kalau Anda melihatnya, apakah memang 3 hal krusial itu yang memang mendorong untuk kemudian meminta ketum untuk mundur, atau mungkin ada hal lain di balik itu yang Anda lihat, Prof? Ya, saya tidak ingin berspekulasi beyond apa yang sudah tersurat ya, dan juga yang sudah sampai saat ini banyak tersebar di media sosial, di medsos yang lain ya. Jadi saya ingin memfokuskan saja bahwa yang pertama faktual memang ada masalah. Itu dulu ya. Nah, masalahnya itu masalah apa? Nah, kalau kita mau secara faktual lagi, maka masalah yang seharusnya kita fokuskan adalah yang disebutkan di dalam statement yang legal dari apa yang disebut sebagai rapat harian Suriah PBNU. Nah, yaitu ada persoalan yang terkait dengan undangan terhadap Peter Berkowitz, ya, dan kemudian persoalan yang katanya terkait dengan penggunaan keuangan, kan begitu. Nah, masalahnya adalah setelah itu kemudian ada peringatan dari rapat itu yang ditandatangani oleh Rois Am untuk Ketua Umum PBNU Tanfid, yaitu Kiai Yahya Stakuf, agar supaya beliau mengundurkan diri dalam waktu 3 hari, dan kalau tidak berkenan atau tidak mau mundur maka otomatis akan dipecat atau dilengserkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Karena apa? Pertama, tadi sudah disinggung oleh Pak Yai Taufik Damas bahwa dalam soal legalitas surat itu saja itu masih dipersoalkan. Yang kedua juga, bagaimana ada keputusan yang sangat fundamental seperti itu tanpa lebih dulu mendengarkan dari si terdakwa atau si tersangka. Kan ini kan secara logis kan kemudian dipertanyakan. Memang ada penafsiran bahwa karena Rois Am itu mempunyai wewenang yang sangat besar di dalam struktur PBNU, maka itu termasuk juga memberi warning dan memberi semacam ultimatum seperti itu. Tapi kan itu pun harus melalui keputusan pleno atau muktamar luar biasa dan lain sebagainya yang memang bisa diputuskan bareng-bareng karena kan harus ada pembelaan, Mas. Bahkan saya melihat ya ada perkembangan, misalnya saja sebelum itu terjadi mestinya dibawa dulu ke Dewan Tahkim atau Majelis Tahkim yang akan mencoba mencari solusi hukumnya. Apakah apa yang dilakukan atau tudingan terhadap Ketua Umum PBNU itu memang sudah sampai pada titik bahwa beliau itu kemudian diberi warning seperti itu dan bahkan diminta mundur. Nah, itulah sebabnya karena ada kehebohan semacam itu, maka Ketua Umum PBNU Tanfid, yaitu Kiai Yahya Stakuf, kemudian menggunakan posisinya untuk menjawab atau merespon. Nah, tetapi karena respon itu tidak ada wadahnya untuk sementara, maka beliau kemudian pertama mengajak PBNU untuk ketemu di Surabaya. Ya, yang hadir konon kabarnya 11 PBNU atau nanti minta penjelasan beliau yang PW itu. Kemudian setelah itu juga menghadirkan para alim ulama ya di kantor PBNU tadi malam. Yang hadir konon kabarnya menurut versi PBNU-nya itu sampai 50 atau 60 dan ada yang mengikuti lewat Zoom. Nah, itu kan akhirnya seperti ada
argumen dan counter argumen. Oke. Ya kan, apalagi setelah itu kemudian Ketua Umum PBNU kan melaksanakan apa yang disebut sebagai konferensi pers yang isinya mempertanyakan legalitas, antara lain legalitas dari keputusan rapat Suriah itu. Menurut versi penafsiran dari Ketua Umum PBNU, rapat harian Suriah itu putusannya itu hanya berlaku bagi Suriah NU. Tidak bisa dipakai untuk yang lain, karena yang lain itu ada forum yang lebih besar. Sehingga kalau kemudian rapat harian Suriah itu memutuskan atau menginginkan ada pengunduran diri, maka dianggap tidak ada. Maka hasil konferensi pers kan seperti tadi dikemukakan, tidak ada pengunduran diri, apalagi ultimatum, kan begitu. Nah, oleh karenanya kalau menurut saya sebagai pengamat politik nih, saya ingin agar supaya semua pihak ini cooling down. Ya, baik yang kubu Suriah atau Rais Am maupun yang kubu Ketua Umum. Karena apa? Karena ini sama sekali tidak mengikuti grammar atau gramatika NU dalam menyelesaikan masalah. Gramatika NU itu adalah gramatika pendekatan kultural, bukan pendekatan kekuasaan. Ya, legal formal memang dipakai juga pada akhirnya, tetapi lebih dulu akan diusahakan pendekatan yang bersifat kultural, misalnya tabayun, tradisi tabayun. Kemudian biasanya mengundang para ulama yang lebih sepuh, yang lebih senior, ya supaya memberikan wejangan. Ya, nah di sini kan ada juga yang namanya ahlul halli wal aqdi yang bisa diajak oleh Rais Am dan bersama-sama dengan Ketua Umum PBNU untuk membicarakan apakah kenyataan bahwa ada konflik ya di dalam PBNU ini sudah sampai pada tataran yang begitu emergensi begitu. Kalau menurut saya enggak. Saya selalu menggunakan istilah bahasa Jawanya itu. Ini jangan sampai keriwian ya menjadi gerojokan. Ya, karena apa yang tadi dikemukakan, dua hal yang dijadikan isu besar tadi itu masih bisa diperdebatkan. Misalnya soal mengundang Peter Berkowitz tadi. Faktanya adalah pertama, Yahya Stakuf sudah meminta maaf berkali-kali. Yang kedua, bahwa Yahya Stakuf berkunjung ke Israel dan lain sebagainya sudah diketahui publik dalam hal ini Nahdlatul Ulama sejak sebelum beliau menjadi Ketua Umum PBNU. Yang ketiga, ini konon kabarnya ketika terjadi seminar itu, yang membuka sendiri justru adalah Rais Am. Akademi Kepemimpinan Nasional itu, kursus itu yang bukan justru adalah Rais Am sendiri. Jadi otomatis kalau memang mau dituduh ya kemudian akan ikut juga, kan begitu. Nah, oleh karena itu persoalan ini kemudian debatable paling tidak kemudian dianggap disifati sebagai satu yang emergensi. Kalau soal keuangan, saya kira memang layak untuk dipertanyakan ini. Nah, tapi cara pertanyaannya adalah dengan investigasi yang bukan kemudian sebelum terjadi kesimpulan yang valid itu tidak kemudian dibawa ke publik seperti ini. Karena kita tahu kan ya, di dalam era seperti ini perkara yang sekecil apapun itu gampang sekali berkembang dan kemudian disalahpahami publik sehingga keriwian yang masih debatable itu bisa betul-betul jadi gerojokan. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung ya dalam pengertian bahwa kalau betul-betul para alim ulama yang berkumpul tadi malam itu ingin melanjutkan diskusi atau dialog tabayun di Lirboyo nanti, itu sangat bagus dan saya berharap juga Rais Am, Sekjen dan lain sebagainya itu ikut terlibat di sana sehingga kemudian akan ada satu titik temu bahwa persoalannya itu walaupun memang ada Mas ya, tetapi tidak kemudian life threatening bagi NU, tidak eksistensial begitu. Ini mungkin instrumental atau strategik lah untuk organisasi.
Nah, dengan mengetahui persoalan ini maka NU akan berjalan seperti biasa dan akan mengadres persoalan serius yang memang dihadapi oleh birokrasi yang oleh PBNU ada. Nanti bisa ditanya Yai Damas, apa persoalan administratif yang sekarang ini dihadapi oleh PBNU? Contohnya adalah kabar bahwa ada banyak SK yang belum tertandatangani dan itu memang ada persoalan itu ya yang harus dikerjakan, tapi bukan kemudian bisakah kita bilang Prof ini merupakan akumulasi dari masalah-masalah itu tadi kemudian muncullah ya itu keriwian Mas Keriwian. mula-mula, tapi bisa jadi gerojokan, bahkan kalau ini tidak dihandle dengan baik jangan-jangan bisa jadi banjir Mas. Karena kalau ini kemudian dibawa ke bawah dan dikompori dari luar dan sebagainya, apapun yang terjadi pada Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia yang anggotanya atau warganya itu lebih dari 100 juta orang, itu pasti akan mempunyai dampak atau implikasi terhadap masyarakat bangsa Indonesia, bahkan akan terasakan pada level dunia. Jadi ini bisa jadi begitu kalau tidak dikonten, dibatasi sehingga manageable. Ya, karena memang orang atau publik itu jarang yang tahu keunikan dari struktur organisasi dari Nahdlatul Ulama. Ini ada dua komponen pemegang kekuasaan dalam pengertian ini eksekutif dan legislatif. Nah, Suriah ini adalah mandataris yang legislatif, sementara PBNU itu mandataris yang eksekutif. Nah ini mempunyai dua posisi yang equal. Cuma secara moral kultural itu karena namanya juga organisasi Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, maka ulama mempunyai privilege dalam pengertian bisa mengendalikan, menghandle, mengawasi apa yang terjadi dalam organisasi ini. Sehingga seolah-olah mempunyai privilege, yaitu menghentikan atau mencabut dan lain sebagainya. Tapi itu pun tetap harus menggunakan legal formalisme. Tidak bisa semaunya saja begitu. Coba lengkapnya kita tanyakan kepada Kiai Taufik. Betul. Begitu ya, dari PWNU. Kiai, apa sebenarnya yang terjadi? Yang sebenarnya terjadi kalau menurut kami ya di jajaran pengurus PW di bawah itu memang perbedaan visi dan visi cara mengelola organisasi. Itu aja yang sebetulnya. Jadi ada yang ingin segera semua masalah itu diselesaikan, tapi ada juga yang kemudian masih mempertimbangkan hal-hal tertentu. Nah, memang sekarang ini puncaknya memang seperti sekarang ini. Karena sebelumnya juga sudah terasa gitu ya. Ya contoh yang sudah disebutkan oleh Prof. Hikam tadi, masalah beberapa surat yang belum ditandatangani, SK yang belum ditandatangani. Nah itu juga betul sekali kalau Prof. Nadir Shah Hussein itu bilang membuat roda organisasi itu berhenti. Itu agak betul, tapi sebagian juga tetap berjalan walaupun tanpa surat tanda tangan SK itu. Karena memang pada dasarnya NU ini kan sebetulnya gerakannya gerakan kultural. Kalau soal legal formalnya itu tuh bisa diurus belakangan gitu. Nah kalau memang belum mendapatkan SK ya bukan berarti kemudian kegiatan di bawah berhenti. Tetap kita berjalan. Seperti kayak di Jakarta itu ada cabangnya itu 6. Hanya 2 yang sudah mendapatkan SK, tapi 4 itu belum, padahal konferensinya sudah berlangsung lama gitu. Tapi apakah yang 4 ini nggak berjalan? Tetap berjalan kegiatannya, berbagai kegiatannya. Ya memang kita juga sebetulnya menyayangkan kenapa terjadi seperti itu. Tapi kita memahami ini perbedaan para pengurus di PBNU dalam bagaimana cara mengelola organisasi. Tapi semuanya sekarang ini saya lihat sudah mulai mengerucut ke arah islah ini. Jadi apalagi nanti kalau sudah ada pertemuan lebih besar para kiai-kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo yang sampai saat ini juga tanggalnya kita belum tahu. Tapi yang jelas itu akan diadakan dalam rangka upaya menyelesaikan katakanlah ketegangan yang terjadi di PBNU sekarang ini. Ya, artinya Anda mengatakan bahwa dibalik dari keputusan fundamental meminta Ketum Gus Yahya mundur itu, selain 3 poin itu ada masalah-masalah lain sebetulnya yang terjadi. Ya memang diakui atau tidak itu memang terasa gitu. Terasa memang ada semacam
ketidak saling pahaman antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam mengelola organisasi. Itu aja. Pertemuan yang dilakukan pada tadi malam, apakah itu sudah kemudian meredam semua kader khususnya PWN di seluruh Indonesia atau masih ada keterbelahan? Kalau kita di bawah PW, PC, MWC itu insya Allah tenang semua menyaksikan, dan kita berdoa berharap bahwa para petinggi kita di PBNU bisa menyelesaikan ketegangan ini dengan baik. Jadi tidak ada keterbelahan di bawah, itu tidak ada keterbelahan. Tidak ada keterbelahan, semuanya berharap diselesaikan dengan baik. Itu aja. Itu hanya terjadi di kalangan elit aja berarti? Iya, di kalangan elit. Kita semua di bawah cuma ya berharap, bahkan sebagian ada yang istighosah, berdoa supaya apa yang terjadi di PBNU itu segera hilanglah ketegangannya. Dan kita melihat sudah mulai dengan pertemuan semalam, kemudian juga nanti akan ada pertemuan besar yang melibatkan, kan di NU itu juga selain Suriah, Tanfiziah, ada juga mustasyar. Nah mustasyar ini isinya biasanya kiai-kiai sepuh juga, yang kalau dalam pertemuan kultural besar biasanya mereka juga dilibatkan, diundang. Ya insya Allah secara spiritual semuanya itu akan mengarah kepada perbaikan. Kemudian menyatukan visi dan misi bagaimana mengelola organisasi ini dengan baik ke depannya itu. Hanya persoalan manajerial atau mengelola organisasi, Prof. Hikam, kata Kiai Taufik. Apakah Anda setuju atau ada mungkin hal-hal lain, faktor eksternal katakanlah, Prof. Hikam? Tetapi begini, sebelum sampai ke situ Mas, jangan diberi kata hanya Mas. Karena dari zaman tahun 90-an itu sudah muncul ya persoalan yang namanya managerial problem di dalam mengelola organisasi yang sangat besar ini. Hanya memang ada tarik-menarik antara masa NU itu kan organisasi pesantren, organisasi tradisional, masa mau dimodernkan. Nah kalau menurut saya pribadi sejak saat itu tidak ada masalah untuk mengurus NU itu cara-cara modern, menggunakan teknologi modern, menggunakan pendekatan manajemen modern. Karena faktanya kita semua ini menghadapi dinamika masyarakat modern, bahwa kemudian visinya dasarnya itu masih memegang tradisi yang sangat baik, itu kita bisa lanjutkan. Justru keunikan dan juga keistimewaan NU ada kemampuannya memadukan antara tradisional dan yang modern. Ini jangan kemudian karena sudah tradisional maka jangan dianggap bahwa tidak mungkin kita memasukkan hal-hal itu. Nah, salah satu poinnya adalah masalah manajemen. Selalu kalau ada persoalan-persoalan ini kayak jadi tipologi. Selalu kalau ada konflik di dalam NU itu, kalau diurut-urut itu persoalannya adalah persoalan manajemen. Nah, ini kan beda dengan misalnya organisasi seperti Muhammadiyah. Seperti tidak ada. Karena apa ya? Tadi itu keunikan model organisasi NU yang double tadi itu. Nah, itu kan membutuhkan satu pendekatan manajemen yang sangat khusus. Nah, kalau zaman dulu sebelum teknologi berkembang menggunakan digital dan lain sebagainya itu, konflik-konflik masih bisa dikonten dengan charismatic leaders. Nah, kalau sekarang ini itu tidak cukup, Mas. Charismatic leader kita tempatkan misalnya di Suriah, tetapi kalau yang strategic leaders itu memang harus menempati posisi-posisi seperti Tanfiziah dan lain sebagainya. Nah, kombinasi itu memerlukan satu kreativitas. Sehingga tidak bisa kita, wah itu kan hanya soal manajemen, tidak bisa menurut saya ya. Tapi orang lain kan boleh. Nah, kalau yang disebut pengaruh dari luar, yaitu otomatis lah Mas. Tidak mungkin ada organisasi terbuka seperti Nahdlatul Ulama yang mempunyai magnitude secara SDM besar dan mempunyai sejarah yang sangat besar, yang mempunyai kemampuan politik, sosial dan kulturalnya yang tidak menarik kelompok dari luar. Apakah menarik secara positif, apakah secara negatif, atau keinginan melakukan intervensi. Nah, pinter-pinternya saja orang yang mengelola NU ini, Tanfiziah, Suriah dan Banum-Banum itu untuk menempatkan pengaruh luar itu pada posisinya. Pada satu saat memang NU pernah juga kemudian menjadi semacam
ya diobok-obok lah kata atau ingin diobok-obok, tapi 100 tahun NU itu alhamdulillah menunjukkan kemampuan dia untuk tetap bertahan. Nah, apalagi ketika Al-Mahfurlah Gus Dur memegang NU malah menjadi semacam leading sektor dalam masyarakat sipil Indonesia, sehingga bisa melakukan perubahan bukan hanya pada tataran masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia, tapi bahkan dirasakan oleh dunia bahwa Indonesia ternyata sebagai masyarakat yang mayoritas Muslim ternyata sangat berperan di dalam demokratisasi dan mendukung perkembangan perlindungan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Prof. Ikam, dengan adanya pertemuan semalam itu, menurut Anda apakah akan menghentikan kekisruhan ini atau masih kemungkinan akan berkepanjangan kalau kacamata Anda? Kalau untuk sekarang ini saya kira posisinya masih 50-50 ya. Oke. Karena apa? Karena seperti saya dengar dari Pak Yai tadi itu, di dalam intern tanfidiyahnya saja itu masih belum solid. Ya, kalau soal surat menyurat macam-macam itu kan wewenang yang biasanya ada pada sekjennya kan begitu. Nah, ketua umumnya pada soal-soal yang strategik yang lain. Nah, kemudian ada pertentangan-pertentangan atau perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga kalau ini belum kemudian bisa diajak untuk ketemu dan berbicara dan kemudian sepakat, maka ya kita masih akan terus menyaksikan ini bisa bergulir. Ya bukti bahwa mengundang PW itu hanya 11 PW yang datang itu kan berarti di sana masih ada yang lain, kemana kan begitu. Ya, nah itu sendiri kemudian kita tidak boleh meminimalisir bahwa konflik ini sudah selesai, tetapi harapan untuk itu selesai asalkan memang NU atau PBNU ini mau kembali kepada gramatika solusi cara menyelesaikan konflik yang dimiliki NU. Kita coba tanya ke Kiai Taufik. Mampukah kembali ke gramatikal tadi yang disampaikan oleh Prof. Ikam itu untuk menyelesaikan konflik ini, atau masih ada kemungkinan akan berkepanjangan jika tidak ini segera diredam? Insya Allah mampu, karena kalau sudah ada pertemuan besar yang sudah akan diadakan, walaupun tanggalnya kita masih belum tahu, yang melibatkan banyak sesepuh atau kiai-kiai sepuh, itu fungsinya itu juga untuk mengembalikan itu, mengembalikan gramatikal manajemen konflik yang ada di NU, yang ada di NU. Insya Allah akan kemudian. Tapi memang saya secara pribadi juga mengajak kita semua, terutama pengurus NU yang ada di PBNU, untuk bahwa apa yang terjadi ini menjadi tanggung jawab bersama gitu. Menjadi tanggung jawab bersama bahwa ketegangan ini dilihat orang sebagai sesuatu kok yang sudah menunjukkan bahwa NU sedang berjalan tidak sesuai kulturnya. Kultur etisnya, kultur berorganisasinya. Nah, ini sesuatu yang harus dijadikan peringatan bahwa kita punya tanggung jawab bersama mengembalikan segera bahwa NU tetap berjalan di kultur atau tradisi etisnya dalam mengelola organisasi ini. Jangan sampai berlarut-larut hal-hal yang menyebabkan orang kemudian berasumsi, menjadikan landasan ketegangan itu segera dikelirkan di forum-forum internal NU. Makanya saya sangat berharap pertemuan kiai-kiai sepuh yang akan diadakan di Lirboyo nanti, tempatnya sudah disebutkan cuma tanggalnya kapan, saya berharap itu akan sesegera mungkin. Dan mudah-mudahan semua unsur baik Tanfidiyah, Suriah atau Ketum, Rais Am, Sekjen, Katib Am semuanya hadir supaya bisa kemudian sambung rasa, sambung pikiran, mengembalikan NU ke roda organisasi yang seharusnya. Jika semua nanti hadir di pertemuan itu, kekisruhan ini mungkin akan bisa selesai ya? Ya, insya Allah selesai. Baik, tadi Prof. Ikam sempat mention, tidak bisa dipungkiri bahwa kemungkinan faktor eksternal itu bisa saja ada. Betul. Tanggapan Anda? Ya sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Ikam bahwa eksternal itu juga kan kemudian orang nggak selalu harus melihat bahwa faktor eksternal itu selalu berdampak negatif atau berkeinginan negatif terhadap NU. Bisa jadi faktor eksternal itu juga membantu gerak NU menjadi lebih baik. Jadi memang NU kan organisasi terbuka, siapapun bisa
katakanlah ikut berpikir tentang NU, kemudian memberikan kontribusi yang positif. Dan saya lihat orang-orang NU sudah cukup mengerti soal itu. Artinya kalau ada orang luar yang ingin melakukan intervensi dalam pengertian yang negatif, itu udah ada bloknya tersendiri yang bisa kemudian dihindari secara bersama-sama. Baik, sekali waktu kita terbatas, Prof. Hikam, Kiai Taufik. Tapi saya ingin meminta satu closing statement dari Kiai Taufik mungkin terlebih dahulu. Bagaimana PWNU Jakarta kemudian, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada publik atau kader NU menyikapi kekisruhan yang terjadi saat ini? Kalau saya ingin menyampaikan bahwa ini buat kader-kader NU di bawah. Saya kebetulan koordinator di bidang kaderisasi. Dan tadi malam saya baru 3 hari selesai itu. Saya selalu mengingatkan bahwa di NU ini tugas kita adalah berkhidmah. Apapun yang terjadi di kalangan elit itu, kita tidak perlu kemudian terjebak pada blok-blok tertentu. Kita lihat dan berdoa saja supaya mereka bisa menyelesaikannya secara arif dan bijaksana. Kita yang di bawah tetap bergerak sesuai jabatan kita di level manapun di NU, kemudian sebisa mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena warga NU ini kan sebetulnya luar biasa di bawah kan. Nah, mereka ingin melihat kita semua itu betul-betul bergerak mendapatkan manfaat. Soal apa yang terjadi di PBNU kita serahkan kepada mereka-mereka yang insya Allah nanti akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan arif dan bijaksana. Masalahnya ke kader NU sampai akar rumput tidak ada masalah sama sekali. Nggak ada. Dengan semua ini, bergerak sesuai seperti apa adanya. Rame tetap rame. Baik, Prof. Hikam, terakhir mungkin closing statement berkaitan dengan kekisruhan yang terjadi. Kacamata Anda, apakah ini tidak akan berlangsung lama atau bagaimana Anda melihatnya? Dan mungkin juga ada yang Anda sampaikan kepada teman-teman kader NU. Ya, saya tetap berharap ya bahwa kriwian tetap kriwian aja. Bahwa memang ada masalah dan kemudian dipetakan dan diselesaikan. Karena pengurus yang sedang berjalan sekarang ini usianya cuma setahun lagi kan akan ada muktamar lagi, tapi jangan sampai kemudian diperkeruh sehingga ada isu-isu MLB atau muktamar dipercepat, apalagi pengunduran diri secara paksa dan lain, jangan sampai seperti itu, itu satu. Yang kedua, sekali lagi saya ingin menunjukkan ini bukti bahwa manajemen itu memang betul-betul penting. Ya, dan siapapun yang mengurus Nahdlatul Ulama lebih baik menyadari bahwa Anda tidak bisa meremehkan persoalan manajemen ini. Apalagi kalau kita ingat bahwa negara kita, bangsa kita itu sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Munculnya generasi Z dan lain sebagainya. Jangan dikira itu tidak mempengaruhi NU. Karena Gen Z itu juga akan ada di dalam NU yang mempunyai perilaku yang berbeda. Tidak bisa dikelola dengan model-model yang lama walaupun gramatikanya memang masih tetap ada. Saya kira itu, Mas. Baik, tentu kita harapkan bersama agar ini tidak berlarut-larut begitu ya, Kiai ya, agar ini bisa diselesaikan dari tingkat atas sampai kemudian tingkat bawah. Terima kasih banyak Prof. Hikam sudah berbagi pandangan untuk kami. Kiai Taufik, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Berita Utama.